Diceritakan, saat beliau melawan orang-orang PKI dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh beliau, kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata tak ada satupun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak Kiai semua, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan dunia hingga akhirat. Kiai Haji Maksum Jauhari, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Maksum, adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Beliau lahir di Kanigoro Kras, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu pendiri Pondok Lirboyo, yaitu Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Keistimewaan-keistimewaan Gus Maksum sudah tampak sejak kecil. Dikisahkan, pada waktu kecil Gus Maksum sudah mampu melompat dan melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Di Masjid Kanigoro, ia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing, padahal waktu itu ia belum mahir ilmu silat. Gus Maksum kecil juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal, padahal waktu itu bobot beliau tidak lebih dari 20 kg. Di masa remaja, Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba lembu itu mengamuk, dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks beliau menangkis dan berbalik menerkam, dan apa yang terjadi, membuat semua orang yang melihatnya heran, karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut, Gus Maksum hanya berkata semua hanyalah kebetulan saja, dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Maksum juga dikenal dengan penampilan nyentriknya, karena berambut gondrong, jenggot dan kumis panjang. Dia juga bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi. Sikapnya tegas. Karena itulah beliau banyak digandrungi anak-anak muda NU. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya, bukan sekedar gaya semata. Tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari amalan ijazah itu, sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambut beliau ini, seperti rambut beliau bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah, pada masa 1970-an, beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak bisa terpotong, bahkan setiap gunting tajam, yang mencoba memotong rambutnya seakan beradu dengan rambut beliau, selalu mengeluarkan percikan api. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya mampu mengalahkan mereka semua. Peristiwa lain, ketika Gus Maksum diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur, saat itu beliau bertarung melawan pendekar silat, jago duel dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mengalahkan puluhan pesilat sendirian. Peristiwa ini terjadi saat usia beliau 16 tahun. Dan itulah peristiwa paling dramatik, yang membuat para pendekar lainnya harus mengakui kemampuan Gus Maksum di dunia persilatan. Suatu ketika, massa Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo, saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini, secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi, dengan serta-merta seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena semua bannya bocor, rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan mendorong kendaraannya masing-masing. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam-macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena beliau juga masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut Gus Maksum, sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet,
Karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad, yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Pengalaman Gus Maksum mengenai santet diantaranya, dialaminya ketika menginap di desa Wilayu Genteng, Banyuwangi, sekitar jam setengah 2 malam, saat beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya, ketika bola api itu sampai ke paha, beliau berkata, "Mau bercanda ya?" Seketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Ada lagi kejadian yang pernah dialaminya, ketika bermalam di desa Keraton Ranggeh. Saat Gus Maksum beristirahat, beliau didatangi kejadian yang berusaha mencekiknya, tapi usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama baru ditanya Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar. Pada suatu hari, Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang, yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi, bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri, dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi Gus Maksum tidak memberinya apa-apa. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya, dan begitulah setelah surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah, kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. Diceritakan, saat beliau melawan orang-orang PKI dahulu, setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh beliau, kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata tak ada satupun yang bisa melukai kulit beliau. Ini juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, hanya pakaiannya saja yang robek kena tikaman. Gus Maksum, wafat pada tanggal 21 Januari tahun 2003, dan dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Lirboyo. Jasa-jasa beliau untuk pesantren, Nahdlatul Ulama, dan bangsa tak terhitung jumlahnya. Beliau meninggalkan teladan semangat nahi munkar dan keberanian yang luar biasa. Ghafarahullahu wa rahimahu, amin.